Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti jangan-jangan menuai yang buruk. Lakukan semua yang terbaik agar masa depan kita pun menjadi baik-baik saja. Kita akan membahas satu istilah yang terkenal di kalangan generasi Z, anak-anak sekarang, anak muda sekarang, yaitu spill the tea. Spill the tea atau menuangkan teh. Tapi artinya bukan itu. Jadi lebih kepada kebutuhan berbicara, mengungkap rahasia orang, ngobrol, menggosip. Wah, itu luar biasa sekali. Sahabat Yud Kinanti, ini berbicara tentang spill the tea. Itu bahkan disebut dengan membongkar rahasia, mencari tahu, kepo, kepo, mencari tahu. Nah, kita bicara tentang mencari tahu. Semua bidang ilmu, segala pengetahuan dan penemuan dimulai dari mencari tahu. Dan para psikolog mengatakan bahwa mencari tahu itu adalah insting manusia paling fundamental. Jadi insting manusia paling fundamental. Dimulai dari anak-anak mulai lahir, bayi itu dengar suara, mata melihat, dia mulai memegang mainan, dengar suara mamanya, dengar suara papanya, dengar orang-orang yang ada di sekeliling. Lalu ada mainan bunyi-bunyian, waktu bunyinya kita simpan di kiri, dia ingin mencari tahu ke sebelah kiri, mencari tahu ke sebelah kanan. Jadi pada dasarnya mencari tahu adalah disebut insting manusia paling fundamental. Jadi yang paling mendasar. Setelah mencari tahu, maka untuk mencari tahu tentu dengan manusia kembali. Ada mencari tahu dengan sendiri, melakukan observasi, melakukan penelitian. Tapi mencari tahu biasanya dengan manusia lagi. Nah, kita mencari tahu, maka kita dimasukkan ke dalam sekolah, itu mencari tahu. Kita mencari tahu berita terkini. Kita lihat surat kabar, majalah zaman dulu, televisi, radio. Nah, sekarang lewat internet, itu mencari tahu. Sewaktu kita pindah ke satu tempat yang baru, kita mencari tahu. Kita rekreasi ke satu tempat, kita mencari tahu ada apa saja di sana. Jadi mencari tahu ini adalah sebuah kebutuhan fundamental insting manusia. Dan ada mencari tahu itu yang positif, yang disebutkan tadi. Mencari tahu. Sewaktu saya ingin belajar alat musik saksofon, alat tiup yang paling keren, dan termasuk alat tiup yang paling belakang ditemukan dan paling sempurna menciptakannya. Mencari tahu. Gak pernah lihat. Jadi saya mengunjungi satu orang yang saya kenal, dia punya saksofon, gak pernah tahu saksofon, tapi tidak pernah menyentuh. Jadi hanya berkunjung saja, ingin tahu, ingin bisa, lalu bertemu, saya pegang itu saksofon, dan saya berdoa dalam hati satu hari kelak nanti saya akan punya saksofon ini dan saya harus bisa memainkannya. Dari mencari tahu, kemudian saya tanya bagaimana cara belajarnya, kemudian saya mencari tahu lagi cara belajarnya. Setelah cara belajarnya mencari tahu, butuh alatnya, maka mencari tahu harganya. Beli di mana, di toko mana, harganya berapa. Ada buatan China, ada buatan Yamaha. Maka kemudian belilah yang second. Setelah beli alatnya mencari tahu bagaimana belajarnya. Cari orang yang pandai saksofon, tidak mau bayar guru les saya. Pelit. Lihat aja di tutorial YouTube, mencari tahu caranya, kemudian belajar sampai akhirnya bisa. Itu contoh mencari tahu yang positif. Tapi ada mencari tahu yang negatif. Karena kita benci sama orang itu, kita mencari tahu, korek-korek kesalahannya, korek-korek kekurangannya. Setelah ketemu kekurangannya, kita sebarkan. Dalam rangka apa? Ya karena kita sakit hati dengan dia. Kita ingin menjelekkan dia, membongkar rahasia orang lain. Ada sebuah kebutuhan dasar manusia yang disebut dengan insting manusia paling fundamental. Namun mencari tahu, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, harus membawa dampak baik kepada dirimu dan juga dampak baik kepada orang lain.
Kalau mencari tahu yang disebut dengan spell the tea, curcol, curhat colongan, itu membawa buruk kepada dirimu dan membawa buruk kepada orang lain, maka berhentilah untuk spell the tea. Menuangkan teh, menuangkan pembicaraan, menuangkan percakapan, membongkar rahasia orang lain, buat apa? Kalau kita belajar tentang mencari tahu, ada di dalam Mazmur 1 ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini mencari tahu. Sewaktu kita mencari tahu firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Wow. Coba keren nggak? Mencari tahu yang baik sampai kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang akan selalu berbuah pada musimnya, dan apa saja diperbuatnya akan berhasil. Wow, luar biasa. Kalau kita mencari tahu yang merusak diri sendiri sebagai tukang gosip, tukang bongkar rahasia orang juga tidak senang, kamu jadi orang yang tidak dipercaya. Dan kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak ada gunanya. Mencari tahu dia pacarnya siapa, mencari tahu hal-hal keburukan rahasia orang lain, buat apa? Buat apa, sahabat Yud Kinanti? Kalau mencari tahu itu yang kamu bawa adalah racun untuk dirimu, racun juga buat orang lain, mencelakakan orang lain. Dengan kata-kata kita bisa membakar orang lain, dengan kata-kata kita bisa menenggelamkan orang lain, dengan kata-kata kita bisa membunuh orang lain, dengan kata-kata kita bisa menghancurkan masa depan orang lain dan juga masa depan dirimu sendiri. Sahabat Yud Kinanti, mari kita berjuang, spell the tea, menuangkan teh, mencari tahu untuk hal-hal yang baik, sebagaimana yang diajarkan tadi di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Mari berjuang, mencari tahu, mempelajari hal yang sudah kita tahu, menjalankan apa yang sudah kita tahu, kemudian mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, membawa kebaikan kepada dirimu dan membawa kebaikan kepada orang lain. Shalom sahabat Yud Kinanti, terus berjuang perlengkapi dirimu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa dan sukses di masa depan dengan pertolongan Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Shalom sahabat Yud Kinanti. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menabur yang baik. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Mari kita melakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan hidupmu. Shalom.